Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Pada ketua Bapak silakan. Radibu julusakum ibda'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengabsen dulu anak-anak sekalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian. Kita akan pada hari ini kita akan membicarakan masalah nilai dan hikmahnya tentang submateri. Namun sebelumnya ada yang masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu tentang apa kemarin definisi penganiayaan? Melukai atau menghilangkan fungsi tubuh. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan berbicara masalah kisos, lanjutan dari materi kita kemarin tentang penganiayaan. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan memberikan pretest kepada anak-anak. Pretestnya sama dengan yang kemarin. Tugas anak-anak adalah mengamati gambar serta berikan komentar. Ini gambar 1. Ini Albojo, ini orang yang sedang dieksekusi. Kemudian ini gambar 2 tentang potong pangan. Yang ketiga tentang anak-anak sekalian, anak-anak komentari gambar ini kaitkan dengan materi kita hari ini tentang kisos. Namun sebelumnya Bapak akan tanyakan ke anak-anak, ada di antara anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan kisos? Apa arti kisos? Pengertian kisos apa? Apa pengertian kisos? Pembalasan yang serupa atau setimpal bagi orang yang melakukan pembunuhan. Pembalasan yang serupa atau setimpal bagi orang yang melakukan Pembunuhan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan kemarin di dalam surah Al-Maidah ayat 45 mengatakan bahwa apabila seseorang itu melakukan tindak kejahatan dengan melukai tubuh, katakanlah kaki, maka kisosnya wajib juga kaki. Kalau memotong kaki dia, maka kisosnya wajib memotong kaki. Nah, itulah nanti gambaran anak-anak sekalian tentang tugas kita ini. Jadi nanti anak-anak pahami tugas ini, kemudian dikirimkan di Google Form yang telah Bapak kirimkan ke WA anak-anak sekalian. Sampai di sini paham anak-anak apa yang dimaksud dengan kisos? Ada nggak yang bisa ngasihkan contoh lain dari pembunuhan? Misal apakah tentang mata, tangan dan sebagainya? Ada yang bisa kasihkan contoh? Oke, nanti akan kita bahas persoalan itu di dalam pertemuan kita, di dalam diskusi kita. Baik, anak-anak sekalian, selain dari tugas tadi, Bapak memberikan soal tugas ke anak-anak untuk anak-anak
kerjakan nanti. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari, memahami tadi pengertian dari kisos, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang materi dalam kisos. Yang pertama, syarat-syarat kisos, pidana pembunuhan. Yang kedua, hukum kisos. Yang ketiga, hukum hikmah hukum kisos. Baik, Bapak berikan kepada anak-anak waktu sekitar 5 menit untuk melakukan diskusi tentang kisos. Dipersilakan. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendiskusikan, anak-anak diskusikan tentang kisos, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Untuk itu Bapak persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang diberi nama Mawar ingin mempresentasikan tentang hukum kisos. Pelaksanaan hukum kisos adalah wajib dan diserahkan kepada hakim yang adil. Tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus mengikuti aturan-aturan syariat Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 178, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Oke. Ya. Kami dari kelompok 2 mau menanyakan hasil diskusi kelompok 1. Apakah hukum kisos boleh diberlakukan di Indonesia? Jawabannya, hukum kisos tidak diberlakukan di Indonesia, kecuali di Provinsi Aceh. Untuk melaksanakan hukuman itu disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Baik, jadi selanjutnya kita persilakan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang diberi nama Bunga Anggrek ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hikmah hukum kisos. Hikmah hukum kisos ada 4. A. Melindungi jiwa dan raga manusia. Dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 179. B. Mewujudkan rasa keadilan. C. Menghilangkan permusuhan. D. Memberikan pelajaran
Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendiskusikan hasil materi kita hari ini, selanjutnya kita membuat sebuah kesimpulan. Pertama, kesimpulan kita tentang pengertian. Kisos adalah ketentuan tentang kejahatan yang dibalas dengan perlakuan serupa. Dengan perlakuan serupa atau memberi perlakuan sama terhadap pelaku tindak pidana. Oke. Kemudian hukum kisos. Hukum kisos itu apa? Hukum kisos adalah wajib dan diserahkan kepada hakim yang adil dan tidak boleh main hakim sendiri. Oke. Kemudian syarat-syarat kisos yang dihasil kelompok 2 tadi. Syarat kisos apa? Pertama, orangnya harus balik berakal. Yang kedua, Pembunuh bukan orang tua dari yang dibunuh. nah, pembunuhnya bukan orang tua dari yang dibunuh. Yang ketiga, Orang yang dibunuh sama derajatnya. nah, orang yang dibunuh sama derajatnya. Jika yang dibunuh itu merdeka, maka kisos harus diterapkan kepada orang yang merdeka. Jika dia budak, maka yang dibunuh juga budak. Oke. Yang ketiga, Orang yang dibunuh itu adalah yang berhak dilindungi jiwanya. ya, orang yang dibunuh adalah orang yang berhak dilindungi Jiwanya. bukan waktu perang. Ya, karena dalam perang itu tidak diberlakukan kisos. Oke, hikmah dari kisos. Nomor 3, Melindungi jiwa dan raga manusia. melindungi jiwa dan raga Manusia. Ya. Yang keempat, yang selanjutnya. Mewujudkan rasa keadilan. Ya, lanjut. Menghilangkan permusuhan. Ya, lanjut. Memberikan pelajaran agar orang tidak mudah melakukan kejahatan. Ya, untuk menerapkan rasa keadilan, kemudian untuk menjaga hak azazi Manusia. sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak azazi Manusia. Baik anak-anak sekalian, setelah kita mendiskusikan hasil diskusi kita, kemudian kita akan mengerjakan soal post-test. Soal post-test ada link yang telah Bapak berikan di dalam WA. Silakan anak-anak buka tentang soal post-test. Jadi soal post-test ini dan soal pretest tadi akan menjadi tolak ukur bagi Bapak untuk mengetahui tingkat kemampuan anak-anak terhadap materi yang telah kita pelajari. Andaikan materi jawaban anak-anak itu di bawah standar nilainya, maka anak-anak nanti akan melakukan remedial. Kemudian selanjutnya, jika nanti anak-anak nilainya pas KKM, maka anak-anak boleh melakukan pengayaan untuk materi ini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, selain itu perlu Bapak informasikan kepada anak-anak sekalian, Bapak sudah membuat penilaian kepada anak-anak. Mulai tadi ketika kita diskusi, penilaian kita adalah observasi tentang jurnal observasi tentang diskusi. Kemudian observasi tentang pengetahuan pemahaman anak-anak tentang materi tadi. Selanjutnya, Bapak berikan kesempatan kepada anak-anak kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan lagi tentang keraguan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian. Langkah-langkah pembelajaran tadi sudah kita lakukan dari awal persepsi dan pembukaan sampai kepada penutup pada kesimpulan materi kita. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.